Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, adik-adik sekalian. Salam bertemu kembali dengan Bapak di pertemuan kali ini. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Oke, baik. Kita sudah melakukan puji syukur kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan yang terang benderang menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, untuk pertemuan pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang konsumsi dan investasi. Kita masuk ke pengertian konsumsi. Nah, apa sih itu konsumsi? Nah, jadi konsumsi itu merupakan memanfaatkan atau menggunakan suatu barang dan jasa. Jadi seperti ini adik-adik, misalnya keseharian adik membeli suatu jajan. Nah, adik kan memakan barang tersebut, jadi itulah konsumsi. Sekiranya seperti itu biar kalian cepat paham adik-adik sekalian. Nah, terus di sini dalam konsumsi tersebut terdapat dua aktivitas yang dilakukan, yaitu satu, konsumsi itu menghabiskan. Nah, di sini contohnya seperti ini, menghabiskan, misalnya jajan atau enggak makanan gitu kan. Nah, adik-adik kan pasti memakannya. Nah, contohnya seperti itu, dan menghabiskan nilai guna dari barang tersebut. Terus yang kedua yaitu mengurangi. Nah, mengurangi ini seperti adik-adik kan mengurangi hasil produksi, jadinya mengkonsumsi suatu barang gitu. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan. Oke, baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tujuan konsumsi. Jadi yang pertama, tujuan konsumsi itu yaitu mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Nah, maksudnya di sini misalnya adik-adik misalnya nih punya apa ya, misalnya beli motor lah gitu kan, baru atau enggak apalah gitu, jenis makanan. Ini kita contohkan di motor aja. Nah, kan adik-adik punya motor baru nih, adik-adik pakai 1 tahun. Nah, misalnya adik beli 20 juta. Nah, setelah itu adik pakai 1 tahun dan ingin menjualnya. Nah, pasti harganya akan surut. Nah, jadi itulah mengurangi nilai guna atau nilai jual dari barang tersebut. Oke, yang kedua itu menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Nah, contohnya seperti jajan lah, kita beli jajan lah gitu adik-adik ya. Misalnya kita beli roti gitu. Nah, setelah kita beli, kita langsung makan. Nah, jadi kan nilai guna barang itu habis sekaligus. Nah, jadi seperti itu. Terus yang ketiga yaitu memuaskan kebutuhan secara fisik. Intinya seperti itulah adik-adik. Terus yang keempat itu memuaskan kebutuhan rohani. Oke. Nah, dari penjelasan Bapak yang tadi, adakah yang ingin dipertanyakan sekiranya
sebelum kita lanjut ke materi investasi adik-adik. Oke, baik kalau tidak ada, kita lanjut ya untuk mempersingkat waktu adik-adik. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke materi investasi. Nah, ada yang tahu tentang apa itu pengertian dari investasi? Coba adik-adik jawab, siapa yang tahu dulu. Ini adalah suatu istilah yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan akumulasi dalam suatu bentuk aktiva sebagai harapan gitu untuk mengajukan keuntungan. Jadi seperti ini ada, misalnya kita sejenis menanam saham dalam sebuah perusahaan gitu adik-adik ya, itulah investasi itu. Oke, kita ya. Oke, yang pertama itu kita masuk dulu ke tujuan investasi. Yang pertama itu mendapatkan penghasilan tetap. Jadi maksudnya di sini adik-adik, yang pertama itu kan mendapatkan penghasilan tetap. Nah, tujuan investasi untuk mendapatkan penghasilan tetap biasanya diterapkan mereka yang menangani sebuah modal gitu, yang menaruh sebuah modal kepada sebuah perusahaan. Contohnya misalnya Bapak nih menaruh sebuah modal kepada, atau enggak, menanam investasi pada perusahaan makanan cepat saji. Nah, jadi hasil dari penjualan itu akan tetap Bapak dapatkan gitu, uang penghasilan penjualannya itu secara tetap dan menerus. Nah, caranya seperti itu. Terus yang kedua, memperbesar usaha. Maksudnya di sini dengan misalnya nih adik-adik, misalnya Angga ketua kelas, misalnya Angga punya usaha yaitu sablon baju itu, tapi modalnya agak sedikit kurang kan. Nah, terus misalnya Bapak menanam investasi kepada usahanya Angga dengan misalnya uang sebesar 50 juta gitu kan. Nah, kan jadinya Angga bisa memperluas tempat Angga menggalang usaha tersebut dan menyewa beberapa karyawan. Nah, contohnya seperti itulah kira-kira. Terus yang ketiga, contoh tujuan investasi adalah jaminan bisnis. Jadi jaminan dalam bisnis, contohnya yaitu misalnya, tunggu dulu ya. Misalnya seperti ini adik-adik. Misalnya nih, ada perusahaan saingan kita, dia menjual misalnya ada perusahaan sembako lah gitu kan. Yang lain itu menjual dengan harga misalnya satu buah barang itu berharga 12.000 gitu kan. Nah, perusahaan kita menjual satu barang itu dengan harga 11.000. Nah, jadi walaupun harga jaminan bisnis kita itu akan tetap lancar karena kita menjual lebih murah dan barangnya berkualitas tinggi dan baik. Itu sama seperti perusahaan yang lain itu barangnya. Nah, itulah seperti itu jaminan bisnis kita itu. Nah, yang terakhir itu mengurangi persaingan. Oke, baik. Untuk yang materi selanjutnya pada pagi hari ini, yang terakhir yaitu Bapak akan menjelaskan tentang manfaat investasi.
Oke. Yang selanjutnya kita masuk ke manfaat investasi. Nah, di sini ada beberapa manfaat investasi, diantaranya yaitu yang pertama bisa menjadi suatu potensi penghasilan jangka panjang. Nah, contohnya kan udah tadi, misalnya Bapak menanam saham kepada perusahaan makanan sedap saji, jadi Bapak akan tetap mendapatkan penghasilan dalam jangka panjang. Itu misalnya kan makanan meringan cepat saji itu terjual banyak, jadi Bapak akan dapat penghasilan juga karena saham Bapak di sana gitu. Nah, terus yang kedua bisa menggunakan suatu inflasi. Nah, manfaat yang ketiga bisa memberikan sebuah penghasilan yang sangat tetap. Nah, contohnya seperti yang pertama tadi, adik-adik. Terus yang keempat, dapat menyesuaikan dengan suatu perubahan pada kebutuhan. Oke. Nah, terus selanjutnya yang kelima, dapat berinvestasi sesuai dengan suatu keadaan pada keuangan Anda. Dapat akan memberikan tugas pada pagi hari ini. Silakan buka bukunya, catat langsung. Yang pertama soalnya yaitu, coba catat ya, tolong adik-adik berikan contoh konsumsi pada kegiatan adik-adik di rumah. Itu aja tugasnya ya. Besok minggu depan Bapak akan periksa. Tolong kerjakan dengan semaksimal mungkin biar dapat nilai bagus gitu ya. Oke, baik, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.